Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Bihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dari golongan kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah yang dialah, pada malam ini kembali kita dapat lanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syarh tadi. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat beliau, bahkan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama ulang berniat atau memperdalam dunia kita dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Bihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab fikih, yaitu bab tentang penyembelihan atau penyembelihan korban. Kalau balik Allah Ta'ala bihi wa bi'umumih bab udhiyah. Udhiyah ialah binatang yang disembelih, baik unta, sapi, kerbau atau kambing, karena menghampirkan diri kepada Allah pada waktu yang akan diterangkan kemudian. Dalil yang menetapkan korban ini
dari firman Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Suratul Kautsar ayat 2. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda, ma amila ibnu Adam yawman nahari min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dami. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa inna dama la yaqa'u min Allah ta'ala bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi wa tayyibu biha nafsa. Artinya, tidak dua yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya yang lebih dicintai Allah dari mengalirkan darah. Hari raya dimaksud hari raya kurban, hari raya haji. Dan ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya, dan darahnya yang terjatuh dari Allah di suatu tempat mulai sebelum jatuh ke bumi, maka ikhlaskan hati untuk berkorban. Hadis riwayat Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Majah dari Aisyah. Dan lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Azimu do'ayakum fa innaha 'ala sirati maqalayakum." Ini yang dibaca Bilal, jangan Bilal hari raya haji. Artinya, muliakanlah korban kamu karena dia jadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Muliakanlah atau besarkanlah korban kamu karena ia jadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Nah, jadi kita diberitahu oleh Nabi untuk membesarkan atau memuliakan korban dan sapinya. Cari yang besar, yang lama. Jangan sapinya kurus, kalau berdaging. Karena nanti di hari kiamat akan menjadi tunggangan kita ketika kita meniti di titian sirat. Korban itu sunat muakkad bagi umat Islam yang merdeka atau budak yang memiliki separuhnya oleh orang lain yang mukallaf, cerdik, dan mampu melaksanakannya. Namun mulai bapak atau nenek boleh melaksanakan korban untuk orang yang diwakilkannya, yang harganya diambil dari harta anak-anak yang diwakilkan itu, seperti yang diterangkan akan datang. Korban itu wajib bagi Nabi SAW. Korban itu wajib bagi Nabi Muhammad SAW, yang merupakan kekhususan baginya. Karena itu beliau bersabda, "Umirtu bin ahadi wa huwa sunnatul lakum." Artinya, aku disuruh berkorban dan sunat bagimu, bagi kamu. Nah, jadi korban pada hari raya haji itu, kalau untuk Nabi itu wajib, ya wajib. Tapi kalau untuk kita itu hanya sunat langka. Jadi makanya Nabi setiap hari raya
sunat wajib ya, wajib. Tapi kalau untuk umatnya ini hanya sunat muakkad. Sunat muakkad artinya sunat yang sangat dianjurkan. Dan lagi beliau bersabda, kutiba alayya an-naharu wa laysa biwajibin alaikum. Artinya telah diwajibkan kepadaku korban dan bukan wajib bagi kamu. Artinya bagi umat sendiri itu hanya sunat saja. Hadis riwayat Daruqutni. Korban sunat kifayah jika dalam sebuah rumah ada beberapa orang dan kalau penghuni rumah itu hanya seorang maka menjadi sunat ain. Korban sunat kifayah ya, korban sunat kifayah jika dalam sebuah rumah ada beberapa orang dan kalau penghuni rumah itu hanya seorang maka sunat menjadi sunat ain, sunat perwala. Nah, jadi bila di dalam rumah itu banyak orangnya itu hanya sunat kifayah. Atau sunat kifayah itu ada satu dua orang melaksanakan korban, yang lain sudah ada korban lagi ya. Tetapi kalau hanya seorang diri di rumah sunat ain, sunat ain. Makruh meninggalkan korban karena para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, karena ada yang mengatakan wajib. Karena itu korban lebih afdal dari sedekah sunnah. Jangan korban atau korban lebih afdal dari sedekah sunnah. Kesimpulan dari perkataan yang tercantum di dalam kitab Tuhfah bahwa yang dimaksud dengan penghuni rumah ahlul bait. Ahlul bait ya. Dalam bab korban ini ada 3 kemungkinan. Yang dimaksud dengan penghuni rumah ahlul bait dalam bab korban ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud dengan ahlul bait di sini ialah ahlul bait seperti yang diterangkan pada bab wakaf, ialah semua keluarga baik lelaki maupun wanita, dan ini sesuai dengan yang diutamakan terdahulu bahwa kalau ahlul bait itu terdiri dari beberapa orang maka berkorban hukumnya sunat kifayah, jangan sunat kifayah. Dan kalau hanya terdiri dari seorang saja, hukumnya sunat ain. Yang dimaksudkan dengan sunat kifayah ialah disunatkan kepada semua penghuni rumah itu. Kalau ada seseorang di antara mereka yang melaksanakannya, maka gugurlah tuntutan untuk memperbuatnya. Gugurlah tuntutan untuk memperbuatnya. Tetapi pahala tidak didapat oleh orang yang tidak memperbuatnya, yang dikiaskan dengan sholat jenazah. Jadi maksudnya kurban itu apa sunat kifayah apabila ada di dalam rumah itu berapa orang, taruhlah misalnya 10 orang dalam rumah kita, dalam rumah sebuah rumah, lalu ada di antara yang berkorban 1-2 orang, nah yang lain hilang tuntutan untuk melaksanakan korban tadi. Tetapi kalau di dalam rumah itu hanya 1 orang, itu sunat ain enaknya dituntut untuk melaksanakan korban tadi. Ya.
sama dengan dibiasakan dengan sholat jenazah fardu kifayah. Tapi yang berpahala hanya yang memperbuatnya, ya. Yang berpahala mendapatkan pahala hanya yang memperbuat, tetapi mengerjakan korban tadi. Kalau yang ada mengerjakan tetapi tidak dapat pahala juga, ya. Itu maksudnya. Barang siapa yang berkorban dengan seekor kambing, maka korban itu hanya untuk dirinya sendiri dan pahalanya hanya untuknya. Tetapi gugurlah tuntutan korban kepada penghuni rumahnya yang lain, ya. Namun pahala tidak mereka peroleh terkecuali kalau diniatkan pahala korban itu untuk mereka semua, ya kan? Kecuali diniatkan untuk mereka semua yang berkorban tadi. Kalau misalnya seekor kambing, ya, seekor kambing itu untuk seorang. Tetapi kalau diniatkan apa hanya untuk seorang, apa kira-kira? Ya kan? Kayak Nabi kita biasanya kalau Nabi itu berkorban satu untuk beliau dan satu untuk umat beliau. Sering kali gitu. Jadi satu ekor kambing untuk sendiri, sendiri beliau, dan satu lagi untuk umatnya. Itu Nabi kita saja biasanya seperti itu melaksanakan korban tadi. Dan para ulama tegas mengatakan sunat berkorban bagi setiap orang dari penghuni rumah itu, maka dikeluarkan dari pengertian ahlul bait. Yang dituntut melakukan korban ialah orang yang berada di bawah kekuasaan wali. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait di sini ialah orang yang berkewajiban memberikan nafkah, orang yang berkewajiban memberikan nafkah, dan orang yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah sekalipun hanya dengan karena Allah, ya, sekalipun hanya dengan karena Allah. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan ini yang diperkuat oleh Syihabul Ramli di dalam Khasyah Syarah Rawdah. Kemungkinan yang ketiga, yang dimaksud dengan ahlul bait di sini adalah mereka yang tinggal dalam sebuah rumah sekalipun tidak ada hubungan keluarga. Kemungkinan ini yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Irsyad, dan yang dipraktekkan oleh Syekh Tabarawi. Umar bin Khattab berkata, seyogianya yang ini yang dipermukai. Kemudian Umar bin Khattab, ya. Sekalipun Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah berkata kemungkinan ini sangat jauh dari sini. Kemungkinan ini sangat jauh. Tidaklah wajib korban itu terkecuali dengan nazar. Tidaklah wajib korban itu terkecuali dengan nazar. Umpamanya berkata, lillahi alayya an udhiya bihadih. Demi Allah wajib atasku berkorban kambing ini. Demi Allah wajib atasku berkorban kambing ini. Nah, kalau kayak itu hukumnya wajib. Jadi korban itu apabila tidak ada sebab apa-apa itu hanya sunat muakkad, ya. Kalau nazar nanti wajib berkorban. Nazar lah. Kalau misalnya bernazar, amun payu tanahku misalnya yang tidak kosong, amun
payung aku hendak berkorban misalnya. Ternyata payung karena itu wajibnya kan berkorban, itu wajib. Atau dengan ketentuan seperti katanya ja'altuha udhiyatan, artinya menjadikan menjadi korban, ya, menjadikan menjadi korban. Maka dengan lafaz yang disebutkan di atas, korban dengan kambing itu menjadi wajib. Ya, korban dengan kambing itu menjadi wajib karena pemilikan terhadap kambing hilang. Pemilikan terhadap kambing hilang disebabkan nazar, dan disebabkan bahwa kambing itu dikhususkan untuk korban, dikhususkan untuk korban. Maka wajib menyembelihnya dan tidak boleh menjualnya atau diganti dengan kambing yang lain, sekalipun dengan yang lebih baik. Tidaklah hilang pemilikan seseorang terhadap hamba yang dinazarkannya, yang dinazarkan, yang katanya wajib atasku memerdekakannya, wajib atasku memerdekakannya, dan kecuali sesudah dimerdekakannya. Kalau wajib memerdekakannya, maka haram memperjualbelikannya sebelum dimerdekakan. Karena itu pemilikan binatang korban berpindah kepada orang-orang yang miskin, dan pemilikan mereka akan tetap pada binatang itu sampai dengan disembelih. Berbeda dengan pemilikan terhadap budak, tidak akan berpindah sebelum dimerdekakan, hanya pemilikannya terhapus. Dan apabila disembelih binatang korban yang wajib atau anaknya, maka wajiblah disedekahkan seluruh bagian tubuhnya seperti yang akan diterangkan kemudian. Jadi apabila korban itu korban wajib yang korban nazar, kita yang berkorban itu tidak boleh sedikit pun memakan dagingnya, tidak boleh sedikit pun makan dagingnya. Tetapi kalau hanya korban sunnah itu kita boleh makannya, boleh ya. Minta misalnya 1 bungkus 2 bungkus boleh, itu korban yang sunnah. Tapi kalau korban yang wajib, korban nazar, itu kalau boleh lalu memakannya sedikit juga. Kambing atau binatang yang lainnya yang dibeli oleh seseorang, apabila ditanya orang tentang kambing itu, dijawabnya kambing itu adalah kambing korban, wajiblah disembelih kambing itu dan disedekahkan seluruh tubuhnya. Misalnya seseorang misalnya membawa kambing atau membawa sapi, sapi apa tuh? Ya, sapi apa tuh? Sapi kurban. Bila berusaha tentang itu, wajib kita mengorbankan sapi itu. Wajib mengorbankan sapi yang dibawanya tadi. Dan kalau boleh memakan. Ya, itu sama dengan nazar. Apabila kalian berjalan, coba kita ulang sekali lagi. Kambing atau binatang yang lainnya yang dibeli oleh seseorang, apabila
apabila ditanya orang tentang kambing itu, dijawabnya kambing itu adalah kambing korban. Nah, wajiblah disembelih kambing itu dan disedekahkan seluruh tubuhnya, dan haram memakan dagingnya bagi yang memilikinya. Jadi hati-hati ya. Kalau yang misalnya kalau ada kambing atau sapi, dan orang kambing apa tuh? Kurban. Ya sudah wajib dikorbankan. Kalau misalnya bergaya-gaya enak, misalnya bergaya-gaya tapi ya gitu doang. Kambing apa tuh? Kurban. Nah ya sudah wajib dikorbankan. Kalau boleh nyompat memakan dagingnya. Sama dengan ada wajib. Maka seyogyanya masalah ini diketahui karena banyak orang awam yang waktu ditanya tentang kambing yang dibawanya, katanya kambing itu adalah kambing korban, padahal mereka jahil terhadap akibat hukum dari ucapan itu, dan disengaja kambing itu adalah korban atau sunnah atau disengaja kambing itu adalah korban yang sunat lalu dimakannya dagingnya, dan terkadang tidak pula disembelih tetapi dijual atau diganti dengan binatang yang lain. Maka yang seperti itu adalah suatu kekeliruan. Jadi hati-hati maksudnya ya, apabila kita membawa kambing atau membawa sapi genteng-genteng ya, sapi kita juga bukan jangan sapi orang. Mau sapi orang di bawah ya, mau sapi orang di bawah ya. Sapi kita juga, sapi yang kita ya kan, sapi yang kita juga. Sapi apa tuh? Pun kita yang jelas sapi kurban. Nah, wajib dikorbankan sapi juga. Karena boleh nyompat memakannya. Nah, makanya dia kalau kamu sedang bergaya-gaya, ya kamu gaya, ya kalau kita memang kalau bergaya-gaya kan, apabila udahnya korban, makanya wajib mengorbankan sapi itu tadi, dan kalau boleh ikut memakannya. Tidak memadai yang akan dijadikan korban itu selain unta, kerbau dan kambing, karena korban selain dari binatang yang disebutkan di atas tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dan dari para sahabatnya, karena itu tidak pernah memadai yang dijadikan korban itu sapi hutan misalnya, ya kan, sapi hutan itu banteng dan keledai hutan atau zebra itu pada cukup. Tetapi memadai dijadikan korban sapi yang lahir dari dua jenis binatang yang dapat dijadikan korban dan umurnya dilebihkan dari umur korban biasa, umpamanya umur 2 tahun lebih 2 tahun ya, bagi binatang yang dilahirkan dari biri-biri dan kambing.